semuanya, perkenalkan nama aku Juwita. Kali ini aku akan ngebahas tentang fenomena sosial media influencer dalam ekonomi kreatif. Sebelum kita masukin materinya, fenomena sosial media influencer dalam ekonomi kreatif positif atau negatif bagi masyarakat ya? Jadi, sosial kini menjadi ruang baru bagi perkembangan ekonomi kreatif. Salah satu fenomena yang sangat menonjol adalah muncul sosial dan media influencer, yaitu individu yang memiliki pengaruh besar bentuk opini, gaya hidup, dan perlakuan konsumsi masyarakat. Fenomena ini munculkan perdebatan apakah influencer memberikan dampak positif, terutama dalam hal peluang usaha berbasis digital dan perkembangan ekonomi kreatif, atau justru membawa dampak negatif terhadap gaya hidup dan perilaku sosial masyarakat. Argumen mendukung sisi pro, yaitu yang pertama, meningkatkan ekonomi kreatif. Dalam konteks mata pelajaran ekonomi, influencer menjadi salah satu motor penegak perkembangan ekonomi kreatif, khususnya di sektor digital. Mereka menghasilkan konten kreatif, melakukan promosi, dan bekerja dengan berbagai brand. Kreativitas mereka menghasilkan nilai ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor seperti fashion, kuliner, desain, fotografi, dan periklanan digital. Yang kedua, membuka peluang usaha berbasis media digital. Influencer menciptakan banyak peluang usaha baru, seperti endorse dan iklan digital, affiliate marketing, jasa editing, fotografi, dan manajemen konten, menjual produk digital, dan kolaborasi UMKM untuk meningkatkan penjualan dengan adanya influencer. UMKM dapat mempromosikan produk secara murah, efektif, dan langsung menyasar ke audiens tertentu. Yang ketiga, perubahan gaya hidup ke arah positif. Dalam sosiologi, fenomena influencer juga berdampak pada sebuah gaya hidup masyarakat. Banyak influencer edukatif yang mendorong gaya hidup sehat, produktif, kreatif, dan berwirausaha. Mereka menjadi role model bagi remaja untuk lebih berani berkarya dan memanfaatkan peluang digital. Dan yang keempat, media massa membantu penyebaran informasi positif. Melalui media sosial, informasi bermanfaat bisa tersebar dengan cepat. Kampanye, kesehatan sosial, isu sosial, tips belajar, hingga edukasi ekonomi. Jika dimanfaatkan dengan baik, influencer dapat meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang. Kita beralih di argumen menolak atau kontra. Yang pertama, mendorong gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Tidak sedikit influencer yang memamerkan kemewahan, shopping haul, atau gaya hidup glamor. Akibatnya, banyak remaja dan masyarakat terpengaruh untuk bersikap konsumtif demi mengikuti tren yang belum tentu sesuai kebutuhan atau kemampuan ekonomi mereka. Lalu yang kedua, pengaruh media massa dapat mengubah perilaku sosial secara negatif. Media sosial memberikan ruang untuk penyebaran informasi yang tidak terverifikasikan. Beberapa influencer mempromosikan produk tidak aman, menyebarkan berita tidak benar, atau menampilkan konten tidak memiliki pendidikan. Hal ini menurunkan kualitas perilaku sosial, misalnya meningkatkan budaya flexing, penurunan empati, ketergantungan pada validasi online, serta cenderung membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Yang ketiga, standar sosial tidak resepsi diri menjadi tidak realistis. Akibat sering melihat konten penuh filter, wajah sempurna, dan kehidupan ideal, banyak remaja merasa kurang percaya diri. Fenomena ini memperkuat budaya body shaming, insecure, serta tekanan sosial untuk mengikuti standar kecantikan yang tidak realistis. Lalu yang keempat, persaingan tidak sehat dalam ekonomi digital. Beberapa influencer menggunakan cara tidak etis untuk mengejar popularitas, seperti membuat drama palsu, konten provokatif, atau manipulasi engagement. Hal ini membuat dunia ekonomi kreatif menjadi tidak seimbang bagi kreator yang berusaha berkarya secara jujur. Oke, jadi fenomena sosial influencer memberikan dampak besar bagi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi ekonomi, influencer berperan sebagai pendorong ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha digital yang luas. Namun, dari reseptif sosiologi, pengaruh media massa melalui influencer juga dapat merubah gaya hidup dan perilaku sosial, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, keberadaan influencer tidak perlu dibatasi, tetapi tetap diatur dan diawasi melalui etika digital.
transparansi promosi, serta literasi media bagi masyarakat. Dengan begitu, manfaat influencer dapat dimaksimalkan lebih stabil, dan minimkan dampak buruknya. Jadi itulah beberapa dua sisi dari pro dan kontra mengenai fenomena sosial media influencer. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye.